Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Vika Rahma Aprilia, kakak dari jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Bandung. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang karies gigi atau gigi berlubang. Pertama, kita akan membahas struktur gigi. Struktur gigi ini terdiri dari beberapa lapisan. Lapisan terluar adalah email. Di bawahnya ada dentin. Di bawahnya lagi ada pulpa, tempat syaraf dan pembuluh darah. Di bawahnya lagi ada saluran akar. Lalu, apa itu karies gigi? Ya, karies gigi adalah penyakit yang menyerang permukaan keras gigi, enamel dan dentin yang ditandai dengan adanya warna hitam pada permukaan gigi. Apa saja ya penyebab dari karies gigi itu? Yuk, kita sama-sama simak slide selanjutnya. Penyebab dari karies gigi yang pertama, kondisi fisik yang berbeda pada tiap-tiap orang memungkinkan adanya perbedaan pada morfologi gigi dan volume air ludah. Morfologi gigi yang luas dan lebar dengan bentuk gigi yang besar-besar memiliki potensi terjadi plak yang lebih banyak jika tidak rutin menggosok gigi. Begitu pula dengan volume air ludah. Penelitian membuktikan bahwa mereka yang memiliki volume air ludah sedikit jauh lebih rentan terhadap karies gigi daripada yang punya volume banyak. Lalu yang kedua ada plak. Plak gigi merupakan deposit lunak yang melekat erat pada permukaan gigi. Terdiri atas mikroorganisme yang berkembang biak dalam suatu matriks interseluler dan akan terus terakumulasi bila tidak dibersihkan secara benar. Plak merupakan kumpulan bakteri dalam suatu matriks organik yang menempel secara erat pada permukaan gigi. Plak tidak dapat dibersihkan hanya dengan cara berkumur-kumur ataupun semprotan air, tetapi dapat dibersihkan secara sempurna dengan mekanis. Teknik kontrol plak salah satunya dengan mengunyah buah yang segar dan berserat, karena makanan tersebut tidak akan merangsang pembentukan plak dan berperan sebagai pengendali plak alamiah atau pembersih alamiah pada permukaan gigi. Yang selanjutnya ada makanan manis dan lengket. Mengkonsumsi makanan manis dan lengket menjadi penyebab lainnya dari terjadinya sebuah karies gigi. Lalu yang terakhir ada waktu. Secara umum, karies dianggap sebagai penyakit kronis pada manusia yang berkembang dalam waktu beberapa bulan atau tahun. Lamanya waktu yang dibutuhkan karies untuk berkembang. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses terjadinya karies gigi. Karies diawali dengan adanya bakteri yang bernama Streptococcus mutan. Bakteri ini ada di mulut dan terdapat di dalam plak gigi. Selanjutnya adalah gula sisa dari mengkonsumsi makanan manis dan lengket. Gula ini digunakan oleh bakteri sebagai makanan untuk berkembang biak. Dan salah satu hasil dari proses ini akan menghasilkan sebuah cairan asam. Nah, selanjutnya, cairan asam ini jika menyerang gigi yang sehat, dengan seiringnya waktu akan menimbulkan pori-pori pada permukaan gigi. Pori-pori ini akan berkembang menjadi sebuah lubang gigi. Selanjutnya, kita akan membahas tahapan kejadian karies gigi. Yang pertama, karies email. Di sini masih belum terasa sakit ya. Dan jika dibiarkan, lubang masuk semakin dalam dan mencapai dentin. Itu disebut juga karies dentin. Tandanya saat minum atau makan makanan yang dingin, maka gigi akan mulai merasa linu. Dan jika tetap dibiarkan, lubang akan masuk ke dalam gigi dan mencapai pulpa dan mengenai saraf. Itu disebut juga dengan karies pulpa.
Tandanya, sakit berdenyut sampai tidak bisa tidur. Jika masih tetap dibiarkan, maka akan terjadi nekrose pulpa atau kematian gigi dan terjadi pembengkakan dan bernanah. Itu disebut juga karies akar. Di sini gigi sudah dalam keadaan mati atau istilahnya non vital, di mana gigi sudah tidak menimbulkan rasa sakit lagi bagi penderitanya. Lalu apa aja sih akibat dari karies gigi? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama itu ada sakit gigi. Seseorang yang mengalami karies gigi akan merasakan sakit gigi berupa rasa ngilu pada gigi yang terjangkit karies gigi. Rasa sakit ini juga dapat mempengaruhi keseharian seseorang yang mengidap karies gigi, seperti sulit untuk tidur dan tidak nafsu makan karena sakit gigi. Lalu yang kedua itu ada bau mulut. Nah, selain sakit gigi, karies gigi juga dapat menyebabkan seseorang mengalami bau mulut atau nafas yang kurang sedap. Bau mulut ini dapat menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya diri saat sedang bersosialisasi dengan orang lain. Lalu yang terakhir tuh ada menurunnya kualitas hidup. Seorang anak yang mengalami karies gigi dapat menyebabkan hilangnya daya kunyah dan mengganggu pencernaan sehingga pertumbuhannya menjadi tidak maksimal. Selain itu, karies gigi juga dapat menyebabkan penyakit sistemik seperti penyakit jantung. Karena banyak bakteri yang ada pada karies dapat masuk ke pembuluh darah dan masuk ke jantung sehingga memperburuk kondisi jantung seseorang. Nah, bagaimana sih cara perawatan karies gigi? Yang pertama itu ada penambalan. Perawatan yang paling sering dilakukan dalam karies gigi adalah penambalan. Untuk penambalan, biasanya karies giginya yang baru mencapai permukaan terluar yaitu email dan dentin. Lalu yang kedua ada perawatan saluran akar. Untuk karies yang sudah mencapai pulpa, biasanya tidak langsung dilakukan penambalan, namun dilakukan terlebih dahulu perawatan saluran akar. Itu pun hanya untuk akar giginya lurus saja. Setelah dilakukan perawatan saluran akar, biasanya baru dapat dilakukan penambalan. Untuk gigi yang sudah mati, bila akarnya lurus juga dapat dilakukan perawatan saluran akar. Lalu yang terakhir ada pencabutan. Untuk karies pulpa dan akar, atau untuk gigi yang sudah mati dan akarnya bengkok, maka satu-satunya perawatan yang dilakukan adalah pencabutan gigi untuk menghindari terbentuknya granuloma atau kista yang dapat terbentuk pada dasar akar gigi. Lalu, bagaimana cara mencegah karies? Yaitu dengan cara memelihara kesehatan gigi dan mulut kita. Yang pertama, mengurangi makan makanan yang manis dan lengket. Lalu yang kedua, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu, cara yang ketiga adalah pemakaian fluoride. Pemakaian fluoride yaitu mineral yang bisa menghambat kerusakan email gigi. Biasanya terdapat pada air mineral yang berfluoride, pasta gigi yang berfluoride, dan tabel fluoride. Lalu yang terakhir adalah memeriksa kesehatan gigi ke klinik gigi minimal 6 bulan sekali ya. Jangan takut untuk memeriksa gigi ke dokter gigi. Jangan lupa senyum dan tunjukkan gigi sehatmu. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa.